Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di video part 7. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari hadis maudhu, yaitu hadis yang dipalsukan dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Nah, materi ini sangat penting karena apa? Karena membantu kita membedakan hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW dengan hadis yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, secara bahasa, kata maudhu berasal dari bahasa Arab, wado'a, yang berarti meletakkan, mengada-adakan, atau membuat sesuatu. Nah, menurut istilah ulama hadis, hadis maudhu adalah hadis yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan, ataupun menetapkannya. Nah, dengan kata lain, hadis maudhu merupakan hadis palsu yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dipercaya oleh masyarakat. Nah, hadis maudhu ini berbeda dengan hadis doif. Hadis doif masih memiliki kemungkinan berasal dari Rasulullah SAW, tetapi kualitas periwayatannya lemah karena terdapat kekurangan dalam sanad atau perawinya. Nah, sedangkan hadis maudhu ini bukan berasal dari Rasulullah SAW sama sekali, melainkan dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Karena itu hadis maudhu merupakan tingkatan hadis yang paling lemah dan haram dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Nih, dalilnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini menunjukkan bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW merupakan dosa yang sangat besar. Nah, dengan mengetahui pengertian hadis maudhu, kita menjadi lebih berhati-hati ketika menerima hadis yang beredar, terutama di media sosial atau dari sumber yang tidak jelas. Islam mengajarkan agar setiap berita diperiksa terlebih dahulu sebelum dipercaya dan diamalkan. Setelah mengetahui pengertiannya, muncullah pertanyaan, mengapa ada orang yang sampai membuat hadis palsu atas nama Rasulullah ya? Kenapa? Kok bisa gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami sebab-sebab muncul hadis maudhu. Para ulama menjelaskan bahwa munculnya hadis maudhu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kepentingan politik. Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul berbagai kelompok politik yang saling bersaing. Sebagian orang membuat hadis palsu untuk mendukung kelompok atau pemimpin yang mereka bela agar memperoleh legitimasi agama. Yang kedua, fanatisme golongan atau mazhab. Ada pula orang yang membuat hadis untuk mengunggulkan kelompok, suku, mazhab, atau daerah tertentu. Mereka berharap masyarakat menganggap kelompoknya paling benar dan menggunakan hadis palsu sebagai alat pendukungnya. Nah, yang ketiga, memotivasi orang beribadah. Sebagian orang yang kurang memahami agama membuat hadis palsu dengan niat baik, misalnya agar masyarakat lebih rajin beribadah. Ya, walaupun tujuannya dianggap baik, perbuatan tersebut tetap dilarang. Karena apa? Karena berdusta atas nama Rasulullah SAW dan tidak dibenarkan dalam Islam. Yang keempat yaitu kepentingan dunia. Ada orang yang membuat hadis palsu demi memperoleh jabatan, harta, kedudukan, atau perhatian masyarakat. Mereka memanfaatkan nama Rasulullah SAW agar perkataannya lebih mudah dipercaya. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu permusuhan terhadap Islam. Sebagian musuh Islam sengaja membuat hadis palsu untuk merusak ajaran Islam dari dalam dan menimbulkan keraguan di tengah umat. Oleh karena itu, para ulama hadis bekerja keras meneliti setiap riwayat agar hadis palsu dapat diketahui dan dipisahkan dari hadis yang benar. Nah, mengetahui sebab munculnya hadis maudhu membuat kita semakin menghargai perjuangan para ulama hadis. Mereka tidak hanya mengumpulkan hadis, tapi juga menyaring dan meneliti setiap riwayat agar ajaran Rasulullah SAW tetap terjaga keasliannya. Nah, setelah mengetahui pengertian dan sebab-sebab munculnya hadis maudhu, pembahasan berikutnya adalah ciri-ciri hadis maudhu. Mengetahui ciri-ciri ini penting agar kita tidak mudah tertipu oleh hadis yang ternyata bukan berasal dari Rasulullah SAW. Nah, para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis maudhu dapat dikenali melalui beberapa tanda sebagai berikut. Yang pertama, perawinya dikenal sebagai pendusta. Nah, salah satu tanda yang paling jelas adalah adanya perawi yang terkenal sering berdusta atau pernah mengakui bahwa dirinya membuat hadis. Dalam ilmu hadis, kejujuran perawinya merupakan syarat utama diterimanya sebuah riwayat. Apabila seorang perawi terbukti berdusta, maka riwayatnya tidak dapat diterima. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran. Hadis maudhu seringkali memiliki isi yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas maknanya.
Padahal Rasulullah SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala karena beliau diutus untuk menjelaskan isi Al-Qur'an, bukan menyelisih. Jadi berikutnya adalah isi hadis bertentangan dengan hadis sahih yang telah diterima oleh para ulama. Jika terdapat dua hadis yang saling bertentangan, sementara salah satunya memiliki sanad yang kuat dan yang lainnya terbukti lemah atau palsu, maka hadis yang lemah tersebut tidak dapat dijadikan pegangan. Dan yang keempat, bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Ada pula hadis maudhu yang berisi hal-hal mustahil menurut akal sehat maupun kenyataan tanpa adanya dalil yang mendukung. Misalnya hadis yang menjanjikan pahala yang sangat berlebihan untuk amalan yang sangat kecil atau ancaman yang tidak sebanding dengan suatu perbuatan ringan. Karena itu, para ulama selalu meneliti isi hadis selain meneliti sanadnya. Nah, yang kelima adalah bahasa dan susunannya tidak mencerminkan gaya sabda Nabi. Rasulullah SAW dikenal memiliki bahasa yang fasih, jelas, dan penuh hikmah. Apabila terdapat riwayat yang menggunakan bahasa sangat lemah, berlebihan, atau tidak sesuai dengan gaya bahasa Nabi, maka para ulama akan menelitinya lebih lanjut. Nah, dengan memahami ciri-ciri hadis maudhu, kita menjadi lebih kritis dalam menerima hadis. Tidak setiap hadis yang beredar di media sosial, buku, atau ceramah dapat langsung kita percaya tanpa mengetahui sumber dan kualitasnya. Nah, selain mengetahui ciri-cirinya, para ulama juga memiliki metode khusus untuk membuktikan apakah suatu hadis benar-benar palsu atau tidak. Cara mengetahuinya yaitu para ulama hadis mengembangkan metode ilmiah yang sangat teliti untuk mengenali hadis maudhu. Beberapa cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meneliti sanad hadis. Langkah pertama adalah meneliti sanad, yaitu rantai para perawi yang meriwayatkan hadis. Apabila ditemukan perawi yang dikenal sebagai pendusta atau sanadnya terputus, maka hadis tersebut tidak dapat diterima. Yang kedua, meneliti biografi para perawi. Para ulama mempelajari kehidupan setiap perawi melalui ilmu rijal al-hadis. Mereka meneliti apakah perawi tersebut jujur, kuat hafalannya, pernah bertemu dengan gurunya, serta bagaimana penilaian ulama lain terhadap dirinya. Yang ketiga, meneliti isi hadis. Selain sanad, isi hadis juga diperiksa. Apabila isi hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih, akal sehat, atau fakta sejarah yang pasti, maka hadis tersebut patut dicurigai. Dan yang keempat, yaitu membandingkan dengan riwayat lain. Para ulama juga membandingkan hadis tersebut dengan riwayat-riwayat lain yang lebih kuat. Jika hanya terdapat satu riwayat yang isinya sangat berbeda tanpa alasan yang jelas, maka riwayat tersebut akan diteliti lebih mendalam. Nah, metode penelitian yang dilakukan para ulama ini menunjukkan bahwa ilmu hadis berkembang dengan pendekatan yang sangat ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa keaslian sunnah Rasulullah SAW dijaga melalui penelitian yang cermat dan sistematis. Nah, setelah mengetahui cara mengenali hadis maudhu, pembahasan berikutnya adalah hukum meriwayatkan hadis tersebut. Nah, para ulama sepakat bahwa meriwayatkan hadis maudhu dengan tujuan membuat orang percaya bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW, hukumnya haram. Namun, hadis maudhu boleh disebutkan apabila tujuannya untuk menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat agar tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya memastikan sumber hadis sebelum menyampaikan atau menyebarkannya kepada orang lain. Jadi, berdasarkan bahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan nih bahwa hadis maudhu adalah hadis yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan, ataupun menetapkannya. Nah, munculnya hadis maudhu ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepentingan politik, fanatisme golongan, keinginan memotivasi masyarakat dengan cara yang keliru, kepentingan dunia, maupun permusuhan terhadap Islam. Nah, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, para ulama akhirnya mengembangkan berbagai metode dalam meneliti sanad dan matan hadis sehingga hadis palsu dapat dibedakan dari hadis yang sahih. Nah, demikianlah pembahasan mengenai hadis maudhu berdasarkan buku Ulumul Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Khan, MAG. Semoga materi ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap hadis yang kita amalkan memang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.